Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang morfologi dari tanaman cocor bebek. Ayo kita bahas ya. Yang pertama kita mulai dari bagian akarnya. Bagian akar cocor bebek ini memiliki akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang. Akarnya ini berwarna kecoklatan atau coklat gelap. Akar ini tidak terlalu dalam tetapi cukup kuat untuk menopang batang dan menyerap air serta nutrisi dari tanah. Cocok banget untuk ditanam di pot atau ditanam langsung di tanah. Lalu bagian yang kedua adalah bagian batangnya. Batangnya ini berbentuk bulat silindris, berwarna hijau dan agak sedikit lunak saat muda. Akan tetapi saat mengeras seiring pertambahan umurnya. Lalu bagian yang menarik ini adalah bagian daunnya. Daun cocor bebek berbentuk bulat telur, tebal dan berwarna hijau terang. Pinggiran daunnya bergerigi. Di setiap gerigi bisa tumbuh tunas-tunas kecil. Ini dia tunasnya, bisa kita lihat di bagian gerigi-geriginya. Tunas ini merupakan tunas adventif untuk berkembang biak. Kita lanjut, tanaman yang kedua adalah tanaman miana. Tanaman miana ini warnanya super cantik dan sering dipakai sebagai tanaman hias. Tanaman ini terkenal dengan daun yang berwarna-warni dan bentuknya yang unik. Ayo kita bahas dari bagian akarnya. Dari bagian akarnya, miana ini memiliki sistem perakaran serabut yang menyebar dangkal di permukaan tanah. Akar-akar ini berwarna kecoklatan dan berfungsi menyerap air serta nutrisi. Meski tidak terlalu dalam, akar miana cukup kuat untuk penopang pertumbuhan tanaman di pot atau di tanah taman. Lalu sekarang kita naik ke batang. Batang miana ini berbentuk silindris, berwarna hijau hingga keunguan, tergantung dari varietasnya. Batangnya lunak, mudah patah dan sedikit berair. Karena batangnya tidak berkayu, tanaman ini tumbuh tegak tapi bisa juga menjalar jika dibiarkan. Kita lanjut ke bagian daunnya. Nah, ini dia bagian utamanya dari daun miana. Daunnya lebar berbentuk hati atau oval dengan pinggiran bergerigi. Yang paling mencolok ini adalah bagian warnanya. Bisa warna merah, ungu, hijau, kuning, bahkan kombinasi dari semuanya. Permukaan daunnya agak berbulu dan terasa lembut saat disentuh. Tanaman yang terakhir yaitu tanaman salam. Tanaman ini seringkali digunakan sebagai rempah-rempah yang ada di dapur. Pertama-tama kita lihat dari akarnya ya. Tanaman salam ini mempunyai akar tunggang yang kuat dan menjalar ke dalam tanah. Akar utamanya tumbuh ke akar-akar cabang yang menyebar ke samping. Lalu di bagian batangnya, batang pohon salam ini berbentuk silindris berkayu dan tumbuh tegak. Batangnya berwarna coklat keabu-abuan dan memiliki permukaan yang agak kasar. Lalu kita lanjut ke bagian daunnya. Nah, bagian ini yang paling sering kita temui di dapur. Daun salam berbentuk lonjong dengan ujung runcing berwarna hijau tua dan permukaannya licin. Tangkai daunnya pendek dan daunnya tersusun secara berseling. Kalau diremas, daun ini akan mengeluarkan aroma khas yang harum banget karena mengandung minyak atsiri yang menjadi ciri khas tanaman salam.